Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bu Guru? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat belajar dari rumah. Allahu Akbar. Baik teman-teman, anak-anak hebat, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa baca doa belajar, murojaah, dan sholat duhanya. Ya, kali ini kita sudah masuk subtema 3, pertumbuhan hewan. Pembelajaran 4 sampai 6. Kemarin teman-teman sudah belajar pembelajaran 1 sampai 3 tentang hewan ayam, lalu kucing dan ikan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan hewan, kupu-kupu, lalu ada nyamuk, lalu ada katak. Ya, kita teman-teman bersama boleh melihat. Nah, perkembangbiakan hewan itu berbeda-beda ya. Ada yang dengan cara bertelur, ada dengan cara melahirkan. Nah, kita kali ini akan belajar tentang perkembangbiakan dengan cara bertelur. Amati gambar di bawah ini. Teman-teman lihat nih. Ada gambar telur ayam, lalu ada anak ayam, ada induk ayam, ada juga gambar kupu-kupu dan kepompong. Teman-teman lihat. Lihat tanda panahnya ya. Dari ular menjadi ulat, lalu menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu. Kita baca bersama teksnya. Gambar di atas menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan ya, ciptaan Allah itu sangat sempurna ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman diminta ya, bukalah buku latihannya halaman 125 ya. Di situ teman-teman nanti diminta ceritakan setiap tahapan daur hidup kupu-kupu menggunakan kalimatmu sendiri. Yang pertama adalah tahap telur. Tahap pertama telur ya, teman-teman lihat di daun ada bulatan kecil-kecil. Nah, itu namanya telur. Ya, telur kupu-kupu. Nah, Bu Guru sudah membuat kalimatnya nih, tapi dengan versi Bu Guru. Teman-teman boleh membuat kalimatnya dengan versi ya berbeda menurut kalimat kalimat teman-teman sendiri ya, yang teman-teman pahami ya. Ya, telur dalam beberapa hari akan menetas menjadi larva. Larva akan menjadi dewasa yang disebut dengan ulat. Tahap kedua, teman-teman lihat gambar, ada ulat sedang memakan daun. Kalimatnya adalah ulat makan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Tahap ketiga. Lihat gambar ya teman-teman, ada putih-putih, nah ini namanya kepompong. Kalimatnya adalah ulat membuat cangkang atau kepompong dengan daun yang dililitkan pada dirinya dengan memanfaatkan benang kusut ya dari dalam dirinya yang mengandung sutra. Jadi ini teman-teman yang putih-putih ini adalah benang yang dihasilkan dari dirinya sendiri lalu dililitkan ke tubuhnya. Tahap keempat adalah sudah menjadi kupu-kupu ya. Apa kalimatnya? Seperti ini kalimat Bu Guru. Kupu-kupu akan menggunakan semacam cairan dalam dirinya ya, dalam diri kupu-kupu untuk melunakkan cangkang kepompong. Kemudian menggunakan cakarnya kupu-kupu ini untuk merobek kepompong. Setelah keluar, kupu-kupu akan melakukan pengeringan dan pengembangan dirinya. Jadilah sempurna menjadi kupu-kupu. Nah, itulah proses ya
daur hidup kupu-kupu. Nah, di sini ada pertanyaan nih, teman-teman boleh menjawab. Teman-teman juga boleh buka buku tematiknya, yaitu buku tematiknya halaman tentang kupu-kupu tadi ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa buka halaman 126 ya. Nah, di sini Bu Guru sudah buat kalimat pertanyaan berdasarkan kupu-kupu. Teman-teman boleh berbeda dari yang sudah Bu Guru buat, atau mau menyalin yang ada di jawaban Bu Guru juga boleh ya. Pertama adalah di mana kupu-kupu meletakkan telurnya. Nah, teman-teman tidak usah dijawab ya. Teman-teman hanya diminta membuat 2 pertanyaan. Di sini teman-teman boleh lebih dari 2. Yang kedua, apa makanan utama hewan kupu-kupu? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara kupu berkembang biak ya? Pertanyaan yang keempat, mengapa kupu-kupu dapat terbang? Ya, itulah teman-teman pembelajaran tentang kupu-kupu. Kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah teman-teman lihat, perhatikan gambar sekarang daur hidup katak. Lihat nih, daur hidup katak. Lihat tanda panahnya ya. Telur, berudu, katak muda menjadi katak dewasa. Kalimatnya adalah, teks bacaannya teman-teman boleh ikuti ya. Selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup. Mulai dari telur, berudu, katak muda, sampai katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur berubah menjadi berudu. Berudu berubah menjadi katak muda ya, katak muda. Nah, katak muda yang memiliki ekor. Katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Ekornya hilang ya setelah dia menjadi dewasa. Nah, manakah tahapan yang paling penting menurutmu? Nah, menurut kalian, apa sih tahapan yang paling penting? Apa alasannya? Ya, jawabannya adalah tahapan yang paling penting adalah telur. Kenapa telur? Alasannya apa sih kenapa tahapannya yang paling penting telur? Alasannya adalah selain bentuknya yang kecil-kecil, telur juga tidak dapat melakukan perlawanan. Sangat mudah untuk dihancurkan atau dimangsa lawan ya. Oleh karena itu, jika telur terancam, maka perkembangbiakan atau perkembangan katak pun akan terancam. Jadi yang paling penting adalah telur. Ya, selanjutnya ayo mengamati. Ya. Lihat teman-teman, ada telur, ada jentik, ada pupa, lalu ada nyamuk. Kita baca teksnya ya. Pertumbuhan nyamuk. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit lain yang ditularkan nyamuk. Salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan. Nah, bagaimana caranya? Bisa melalui poster seperti berikut. Lihat, posternya berisi
Perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Atau jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Ya, kita lihat teks bacaannya. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita semua. Kita harus saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan agar dapat hidup nyaman dan sehat. Namun, menyampaikan pesan harus dilakukan dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun. Ya, teman-teman, coba berlatih menyampaikan pesan. Tuliskan saranmu jika teman atau tetanggamu melakukan hal berikut. Ya, ini ada di buku latihan pembelajaran 6 ya, teman-teman dilihat. Nah, lihat nih. Sedang apa ya Benny? Sedang membuang sampah sembarangan ya. Coba kita lihat kalimatnya. Kamu melihat seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah, nah, teman-teman diminta menuliskan saran untuk si Benny ini yang membuang sampah sembarangan. Boleh sama dengan Bu Guru, boleh membuat kalimat sendiri. Nah, kalau seperti Bu Guru adalah sebagai berikut. Lihat. Saran yang akan kamu sampaikan adalah menegurnya dan memberitahunya dengan cara yang baik agar tidak membuang sampah sembarangan. Karena kalau membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan banjir. Betul. Saran yang kedua, teman-teman lihat. Rumahnya tidak rapi ya, sampahnya berserakan. Lihat tanda panah nih, sampahnya di mana-mana menumpuk. Nah, bagaimana sarannya? Kita baca nih, di sekitar depan rumah tetanggamu banyak sampah juga kaleng bekas yang berisi air hujan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah, nah, kamu diminta menyampaikan saran. Kalau Bu Guru seperti ini sarannya. Memberitahunya agar ya, saran yang akan kamu sampaikan. Kalau Bu Guru jawabannya memberitahunya agar sampah kaleng bekas sebaiknya dibuang atau didaur ulang menjadi kerajinan tangan. Karena kalau dibiarkan akan menjadi tempat berkembang biak nyamuk. Seperti itu ya sarannya, boleh berbeda sarannya dari Bu Guru ya. Nyamuk senang tinggal di air yang tergenang. Nyamuk berkembang biak di media air. Sekali bertelur, nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur. Jagalah lingkungan dan penampungan air di sekitarmu. Tidak dijadikan tempat berkembang biak nyamuk. Jagalah selalu kebersihan lingkunganmu untuk menjaga kesehatanmu. Ya, teman-teman harus menjaga lingkungannya. Kalau ada kaleng-kaleng yang tidak terpakai sebaiknya dibuang atau dikubur ya, biar tidak tergenang air di dalam kaleng, nanti bisa tempat tinggal nyamuk dan nyamuk bisa bertelur di situ ya. Selesai teman-teman pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat ya. Bu Guru ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan mengerjakan latihan yang ada di buku. Teman-teman tidak usah dilaporkan untuk pembelajaran di rumah. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.